Erin merupakan siswa SMA yang baru saja lulus. Ia anak dari keluarga kaya raya. Namun sangat disayangkan karena Erin kurang mengerti betapa pentingnya peran pendidikan. Nah, kamu udah mikirin belum mau lanjut kuliah di mana? Nah, kamu lagi apa sih? Mama tahu nak. Kamu Kan lagi aku apa? udah bilang, aku gak mau lanjut kuliah. Kan aku udah punya semua yang aku mau. Terus kalau tiba-tiba kita bangkrut gimana? Kan aku udah punya semuanya. Kita kan kero ya. Ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terkait pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia. Putri merupakan siswa SMA yang baru saja lulus. Ia anak dari keluarga kurang mampu. Penghasilan sehari-hari keluarga Putri hanya cukup untuk makan, bahkan kadangkala kurang. Ini membuat Putri tidak bisa mencapai mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, udah pulang. Iya nih Bu. Bu, tadi Putri udah keterima di perguruan tinggi Bu. Alhamdulillah Putri keterima di UKM Bu. Kelihatannya Ibu nggak senang Putri keterima di perguruan tinggi ya Bu? Bukan begitu Putri, sebenarnya Ibu senang. Ibu juga bangga kamu keterima di perguruan tinggi. Cuman kamu kan tahu sendiri kondisi ekonomi kita sekarang gimana. Buat makan sehari-hari aja susah. Ini menunjukkan pengaruh ekonomi menjadi faktor yang sangat kuat dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Yolan merupakan siswa SMA yang baru saja lulus. Ia mempunyai keinginan yang sangat besar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Namun sayangnya dari pihak keluarga Yolan tidak setuju karena menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu diperlukan untuk perempuan. Yolan bahkan sudah dijodohkan dengan laki-laki yang dianggap mapan oleh orang tuanya. Halo Bu, jangan pulang. Halo, sini bantu Bunda masak. Oh iya Bun, Bunda tahu nggak kalau udah ada pengumuman kelulusan dan Yolan keterima di UI dan dapat beasiswa Bun. Tapi kan Bunda nggak pernah setuju kamu kuliah. Loh, teman-teman Yolan aja semuanya pada kuliah. Lagian Yolan dapat beasiswa, biayanya juga nggak terlalu berat Bun. Bukan masalah itu Yolan, kuliah itu nggak penting. Kamu itu perempuan. Kamu cukup bisa masak sama bersih-bersih. Bunda juga udah jodohin kamu sama laki-laki kaya raya. Yolan nggak mau Bun, nggak mau. Ini menunjukkan faktor sosial budaya bahkan di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat besar dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Erin, Yolan, dan Putri sedang berkumpul bersama menonton tayangan sembari membahas permasalahan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Halo teman-teman, saya lagi ada di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman terkait pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia. Udah penasaran kan? Langsung aja yuk, ikuti aku. Halo, permisi Kak. Ya, diwawancarain sebentar nggak ya? Boleh. Oke. Sebenarnya boleh kenalan nggak? Katanya namanya siapa? Priska Ayu Maharani. Oke, berarti ini fakultas hukum ya? Mahasiswa fakultas hukum? Iya, Kalau boleh tahu semester berapa nih Kak? sekarang semester 3. Semester 3. Kakaknya ini kuliah karena keinginan sendiri atau ada dorongan dari aspek lain nih, Kak? Sebenarnya itu mengalir aja sih di keluarga saya ya. Jadi kalau misalkan sudah SMA ya kuliah. Gitu. Oh, berarti dari keluarganya kakak itu abis SMA rata-rata itu pasti lanjut kuliah gitu ya? Nah, ini saya mau tanya nih Kak, menurut kakaknya pendidikan itu penting nggak sih? Kalau menurut saya secara realistis tuh penting ya, karena untuk mencari pekerjaan nantinya Betul. gitu, supaya kita dapat pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak juga untuk biaya masa tua. Iya betul. Emang buat cari pekerjaan doang ya Kak?
Enggak juga sih, kayak untuk meningkatkan value diri juga gitu loh. Iya, betul-betul. Meningkatkan value diri. Oke. Lanjut nih Kak. Selama ini kakaknya udah merasa cukup belum atas kemudahan mengakses pendidikan? Kalau menurut saya sih udah cukup ya, karena perkembangan teknologi juga kan sekarang udah mudah diakses lah dari internet juga gitu. Kalau menurut saya sih sudah cukup, tapi tergantung kitanya mau cari atau enggak. Oke. Terakhir nih Kak, ada komentar, saran atau kritik nggak terkait pendidikan yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut saya yang saya lihat gitu ya, pendidikan di tempat-tempat terpencil gitu kayak pedesaan gitu-gitu masih kurang gitu. Oh, Terus juga orang masih di wilayah-wilayah tertentu juga masih ada yang belum bisa membaca kayak buta huruf gitu. oh ya, pemerataan pendidikan Iya. berarti ya. Halo teman-teman, sekarang kita sedang bersama Ibu Wisma Ningsih selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kita akan wawancara terkait pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia. Sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Gini Bu, jadi pertanyaan yang pertama Bu, menurut pendapat Ibu seberapa penting sih pendidikan Bu? Pendidikan menurut saya amat sangat penting ya, karena dengan pendidikan kita itu bisa terhindar dari kebodohan. Buat kiasan bahwa orang bodoh adalah makanan orang pandai. Jangan sampai kita seperti itu ketika karena kita tidak tahu apa-apa lalu kita dibodohin oleh orang lain gitu. Pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Ibu mengenai argumen pendidikan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau tujuan pendidikan yang pertama kan memang mencari pengetahuan ya, mendapatkan pengetahuan supaya kita tadi pintar, tidak dibodohi oleh orang lain yang lebih pintar gitu. Namun untuk berikutnya memang ya ada kalanya realistis saja bahwa pendidikan itu juga diperlukan untuk mencapai jenjang kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu kalau menurut saya sih realistis saja, memang diperlukan pendidikan itu. Selanjutnya Bu, ini pendapat dari Ibu lagi, bagaimana pendapat Ibu tentang masyarakat yang masih sulit mengakses pendidikan karena faktor ekonomi gitu Bu? Kan ini masih banyak ditemukan di daerah-daerah terpencil. Oh iya. Pendidikan, kesulitan akses pendidikan karena permasalahan ekonomi. Seharusnya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sebenarnya di satu sisi memang masyarakat yang menengah ke atas itu sudah semakin banyak sebenarnya ya. Kesejahteraan juga semakin meningkat. Sebenarnya tidak boleh lagi ada sebagian masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan karena alasan ekonomi. Artinya kalau misalnya di sebagian yang lain itu ada kelompok yang sudah sejahtera, mestinya dia harus mensubsidi bagi kelompok yang kurang sejahtera. Walaupun pemerintah juga sudah memberikan macam-macam subsidi untuk pendidikan dari pemberian beasiswa sampai kemudian ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian kepedulian dari perorangan ataupun kelompok atau institusi mengumpulkan dana yang kemudian diberikan kembali kepada mereka yang membutuhkan dana pendidikan itu amat sangat penting. Masyarakat mencari, kemudian yang merasa berpunya itu juga harus mampu untuk mencari juga. Tempat itu belum mampu untuk memberikan akses yang lebih baik lagi kepada para pencari ilmu ini, anak-anak SD, SMP untuk mendapatkan akses yang lebih cepat, lebih baik ke sekolah masing-masing. Selanjutnya nih Bu, tanggapan Ibu tentang argumen perempuan tidak harus melanjutkan pendidikan tinggi karena pada akhirnya tuh akan menjadi ibu rumah tangga gitu Bu. Gimana Bu? Wah, ini sih ya bagaimanapun kalau seseorang perempuan menikah ya pasti jadi ibu rumah tangga ya. Apapun itu pekerjaannya, apakah sebagai dosen, sebagai bidan, sebagai menteri gitu. Ketika dia menikah, namanya pasti ya ibu rumah tangga. Mencari ilmu itu juga harus ilmu harus kita dapatkan dari buayan sampai lahat. Artinya kita belajar dari kecil sampai nanti menjelang akhir hayat seperti itu. Perempuan memiliki peran untuk mendidik anak-anaknya lebih baik lagi
apabila perempuan itu atau ibu itu juga memiliki pendidikan yang bagus. Baik Bu, ini terakhir Bu. Dari Ibu apakah ada tanggapan, saran maupun kritik untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Ditingkatkan lagi di seluruh Indonesia mengenai pendidikan, baik tadi kembali lagi ke infrastrukturnya maupun tenaga profesionalnya, yaitu pendidiknya dan juga pejabatnya harus care atau harus lebih mengedepankan pendidikan. Tapi sebelum pendidikan itu juga masalah gizi, masalah baik gizi anak-anak maupun keluarga. Kasih pesan kepada Fatma dan teman-teman untuk kuliah, kan sekarang masih kuliah. Apapun mata kuliah yang sedang diambil, saya minta kepada para mahasiswa untuk pelajari betul-betul mata kuliah yang sedang diambil sekarang. Pelajarilah sekarang ilmu atau mata kuliah yang sedang diambil saat ini dengan baik, supaya nanti ketika memakai toga ya itu bangga bahwa saya masih bisa menyimpan ilmu yang disampaikan oleh para dosen yang saya ambil saat ini. Baik Ibu, materinya sudah habis ya Bu. Kami mengucapkan terima kasih. Share itu penting nggak sih? Ya penting sekali lah, zaman sekarang ini kan orang semakin bersaing, itu dari posisi manapun itu pendidikan itu harus tinggi. Ya saran saya untuk anak-anak Indonesia ya harus melanjutkan ya minim ke ini pendidikan dasar, syukur-syukur sampai ke jenjang perkuliahan gitu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terbukti banget ya bahwa pendidikan itu penting, tapi sayang masih banyak yang belum bisa akses pendidikan, terutama karena faktor ekonomi. Aku jadi sedih. Gak apa-apa Put, kamu harus tetap semangat. Kita bisa cari beasiswa kok. Dan juga kendala pendidikan itu bukan hanya faktor ekonomi saja, tapi ada faktor sosial budaya, bahkan faktor agama juga mempengaruhi. Kita merasakan sendiri kan? Iya, awalnya aku juga mikir pendidikan itu cuma untuk kerja aja. Tapi ternyata nggak hanya itu. Aku jadi mikir mau lanjut kuliah deh. Betul tuh, kita harus memperjuangkan buat terusin hak pendidikan kita, karena itu kan kita juga. Iya ya.